Bagaimana peran Bung Karno dalam membentuk pandangan tentang kewarganegaraan di Indonesia? Oke, jadi Pak Karno ini dikenal sebagai Bapak Proklamator. Beliau adalah yang membaca teks proklamasi waktu hari kemerdekaan, dan juga beliau adalah penggagas Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan seperti Bung Karno dalam hal kewarganegaraan? Ya, jadi Pak Karno ini memang dari awal sekolah ya, dari cerita bapaknya bahwa beliau ini awalnya dititipkan di rumah Pak Aus Cokroaminoto. Itu tujuannya adalah untuk belajar ideologi dan juga berorganisasi. Nah, dan waktu itu Pak Aus Cokroaminoto ini saat itu mengketuai salah satu organisasi terbesar waktu itu, yaitu Sarekat Islam. Nah, beliau banyak belajar dari Pak Cokro tentang seperti apa berjiwa pemimpin, dan juga dari wejangan orang tua beliau. Beliau dari awal merubah nama Kusno menjadi Soekarno itu adalah awalnya karena itu kan terinspirasi dari salah satu tokoh pahlawan yang ada di cerita legendaris Mahabharata. Memang dari orang tuanya sudah dididik untuk jadi berjiwa pemimpin. Bung Karno mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan itu di antara rakyat Indonesia yang Oke, jadi untuk generasi yang sekarang kan ya, jadi beliau juga sempat beberapa kali mengatakan jas merah ya, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu bisa kita pedomani dengan cara apa? Dengan cara yang paling mudah adalah kita mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di kota Surabaya dulu aja. Karena kita dari pemerintah kota sudah menyediakan atau meresmikan banyak sekali destinasi wisata sejarah. Salah satunya adalah rumah lahir ini. Dan di sekitar sini pun, sekitar Penile itu juga sudah ada, di Kampung Penile ini banyak trip bersejarah. Salah satunya ada seperti rumah Aus Cokroaminoto, lalu ada Langgar Dukur, dan juga Sumur Jobong, sumur zaman Majapahit. Nah, itu bisa kita teladani mulai dari diri kita sendiri untuk mau belajar dan melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Kota Surabaya. Bagaimana peran museum ini dalam mengedukasi masyarakat tentang kewarganegaraan dan sejarah Indonesia? Oke, jadi untuk peran museum ini ya, semenjak diresmikan sama Pak Erik Cahyadi, alhamdulillah antusiasme dari para pengunjung itu sangat luar biasa ya, terutama dari para pelajar dan mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu pembekalan dari kita sebagai edukator agar nantinya mereka, para pelajar ini bisa berwawasan kebangsaan lebih dan menjiwai nasionalis ya, lebih berjiwa nasionalis untuk pembekalan mereka di nanti hari selanjutnya. Kalau menurutku sebagai juga mahasiswa, Cipta Tanah Air itu lebih ke bagaimana kayak kita serius dalam pendidikan kita. Selain itu kita juga harus meneladani tokoh-tokoh teladan, dan salah satunya ya ini, saya motivasinya ke Rumah Kelainan Bung Karno untuk mengenal peran Bung Karno saat kemerdekaan, dari kecil sampai kemerdekaan. Pertama,
baru gini. Dulu kan kalau di buku-buku sejarah waktu SMA itu kebanyakan Soekarno itu dibilang lahir di Blitar. Nah sekarang akhirnya jadi tahu, oh ternyata ya orang Surabaya, arek Surabaya. Nah itu yang paling membekas kalau pas kesini ya ini sekarang ini gitu. Oh, oke. Oke.